Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqara fi qulubi ma'rifatuhu fa dzikrihi. Wa ja'alana kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya. Wallahu azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu huwa wal awwal wal akhir wa dhahir wal batin. Syahadatan man arafa rabbahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna faqri wa hayata ruhi wa sarha qalbi wa nazati fi dunya wal akhirah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila halati sultan awliya fi hadha zaman sayyiduna wa musyiduna hadati syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Al-Qadiri An-Nasyaban Bilkami Mukamil Qadasullah Al-Fatihah. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Nasyabandiyah, Pondok Pesantren Surabaya, lebih khusus guru agung kita yang senantiasa sama-sama oleh kita diikuti, dicintai. Semoga para sahabat senantiasa Allah panjangkan usia dunianya. Amin. Diberikan kesempurnaan jasmani, sehat jasmaninya. Amin. Limpahan barokah karomah, semoga Allah senantiasa menambahkan kepada beliau dan dijauhkan kepada kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Amin. Pada yang saya hormati Sayyidul Bait, Sayyidul Al-Buqah, Bapak Ustaz Bayu beserta keluarga yang telah berkorban berjuang untuk bersama-sama dengan kita menjadi pelaku pengamal pelestari ajaran Tekien Suryalaya yang sudah menjadi amalan. Semoga seluruh pengorbanan beliau Allah balas dengan balasan berlipat ganda dunia dan akhirat. Segala maksud dan cita-cita beliau Allah kabulkan. Keluarga beliau jadikan keluarga yang soleh dan solehah. Beriring kita semuanya sama-sama hadir. Amin. Al-Fatihah. Pada yang saya hormati seluruh ikhwan akhwat yang sama-sama hadir di majelis yang sangat mulia ini, semoga kita semuanya tetap diberikan istiqomah dalam mengikuti jejak langkah guru agung kita semua. Rasanya seperti merasakan suasana baru setelah lama kita manakib tidak di tempat ini.
masjid ini direnovasi, kita tidak bisa duduk di masjid ini untuk bersama-sama. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk kembali di masjid ini karena memang masjid ini juga ingin dipakai untuk seperti ini dan memang seharusnya dipakai seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid ini tambah barokah. Para pengurus Bapak DKM beserta jajaran stafnya, semoga Allah tambah keberkahan semuanya, segalanya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ini rasa seperti mimbar, bukan sih kebiasaan kalau khutbah mimbar suka pegang begini. Memang ada di dalam mimbar kan, kalau khutbah harus seperti ini. Tidak boleh seorang khotib ketika khutbah itu tangannya begini-begini. Itu mengurangi, boleh misalkan cacat di dalam khutbah. Harus posisi tenang, berpegang pada mimbar dengan tenang kalau kita khutbah. Kalau saya merasakan seperti mimbar, seperti di mimbar, itu pegang biar kebiasaan pemegang. Jadi alhamdulillah, sebelum melanjutkan ada yang tadi mengatakan mau belajar dzikir, pulang. Gak apa-apa kalau memang pulang, berarti belum rezekinya. Karena kalau memang betul-betul sudah rezekinya, tidak akan pulang sampai kapanpun. Tunggu karena memang merasa butuh, belum ada bagian hari ini, jadi tidak usah dipaksa. Tidak usah dipaksa. Kewajiban kita hanya mengajak, kewajiban kita hanya menjelaskan tentang apa itu dzikir dengan segala keutamaannya. Jadi Allah itu adalah Maha Agung, tapi ada selain Allah yang sama Maha Agung juga. Apa itu? Jawabannya adalah dzikir. Allah itu adalah zat yang Maha Agung. Tetapi selain Allah zat yang Maha Agung, ada juga yang Maha Agung, yaitu dzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan demikian, bahwa dzikir itu adalah Maha Agung, yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Wala dzikrullahi akbar, itu Maha Agung. Bahwa dzikir itu adalah Maha Agung, itu pernyataan Allah. Jadi ada sesuatu yang Maha Agung selain Allah, adalah dzikir. Maka siapa yang mengamalkan dzikir pasti akan terbawa menjadi agung. Jadi kalau sudah tahu tentang bagaimana kehebatan dzikir, pasti sampai kemanapun, sampai walaupun harus berjalan 1000 tahun, pasti akan dikejar kalau memang sudah tahu. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku adalah sesuatu yang Allah ciptakan yang kalian semua tidak tahu. Memang kan ada yang Allah ciptakan yang kita tidak tahu, diabadikan dalam Quran surat Yasin. Khalaqa mimma tumbitul ardu wa mimma la ya'lamu wa mimma la ya'lamu. Jadi ada sesuatu yang Allah ciptakan yang kita semua tidak tahu. Maka sesuatu yang Allah ciptakan yang kita tidak tahu, di antaranya adalah penciptaan Syekh Abdul.
Kan Syekh mengatakan, kalau kalian semua tahu siapa aku, niscaya engkau akan berjalan mengejarku walaupun sampai 1000 tahun. Itu ya. Jadi luar biasa. Kalau orang tahu siapa itu hakikat seorang syekh mursyid, pasti walaupun 1000 tahun akan berjalan, akan dicari. Karena memang Maha Suci Allah yang menutupi dengan segala bentuk sifat basyar manusia biasa kepada keagungan seorang wali-walinya. Tidak lantas Allah perlihatkan kehebatan guru mursyid kepada orang yang tidak akan sampai kepadanya, tetapi Allah akan memperkenalkan seorang walinya jika Allah hendak ingin hamba tersebut sampai kepadanya. Kenapa? Tidak akan sah, tidak akan sampai mencintai Allah sebelum mencintai orang yang sudah cinta kepada Allah. Laula murabbi ma la ya'rif rabbi. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Laula murabbi, jika saja tidak ada seorang pembimbing ruhani kita, murabbi ruh. Laula murabbi, jika tidak ada seorang pembimbing ruh, jika tidak ada guru mursyid, ma arabtu rabbi, maka niscaya kita semua tidak akan mengenal Tuhan. Maka guru mursyid itu adalah kiblat seorang murid. Guru itu orang yang akan mampu mensucikan anggota tubuh kita, akan mensucikan ruh kita, akan mensucikan kolbu kita. Itulah guru. Makanya tidak semata-mata Syekh Al-Qur'an mengatakan aku adalah yang Allah ciptakan yang kalian semua tidak tahu. Karena kalau engkau tahu aku siapa aku, engkau akan berjalan kepadaku walaupun sampai 1000 tahun. Litasma'a ana kalimah, untuk menerima satu kalimah dariku. Itu di Manqabah tidak ada. Tidak ada di Manqabah. Ya. Kalau di kitab aslinya ada. Dan saya juga dapat bocoran dari Abah Aos. Dapat bocoran dari Abah Aos yang Abah Aos curahkan tentang kalimat ini dalam 165 masalah. Saya lupa halamannya, tinggal dibuka aja. Dibaca semua dari awal sampai akhir. Ada di situ. Karena kita memang bukan tipikal orang pembaca, makanya buku hanya sebagai hiasan saja. Kitab kerenjing siunan tamu ngumpul. Kitab dijejerkeun di lemari. Karena orang yang bertamu, kitabnya gede-gede. Padahal ditanya usia naon teuing. Kerenjing siunan ngumpul itu. Baca ya. Kalau punya buku dibaca ya supaya bermanfaat. Dan ketika kita memperlakukan kitab itu, memperlakukan buku itu sebagaimana mestinya kita menghormati. Contoh seperti ini. Misalnya kita melihat buku ini tempatnya ilmu menggeletak, dilangkahin oleh anak-anak, kita biarkan, berarti kita tidak ada penghormatan terhadap buku ini yang merupakan jendelanya ilmu. Maka pantas saja ketika kita menghadapi buku itu, kita tidak punya rasa senang terhadap buku itu. Tidak ada muncul ghirah, semangat untuk mencintai ilmu. Tetapi kalau kita memperlakukan kitab yang memang merupakan jendela ilmu, nanti kitab juga akan memperlakukan kepada kita. Itu beda rasanya, Pak. Ada semacam daya tarik, seperti tarikan magnet yang ketika melihat itu rasanya kesengsem ingin membuka, dibaca, karena kecintaan terhadap ilmu. Salah satu sifat dari guru mursyid kita adalah pecinta ilmu, mengagungkan ilmu dan ahlinya. Itu sunnah mursyid. 12 sifat kesempurnaan para sahabat
salah satunya adalah beliau adalah pecinta ilmu, pengagum ilmu dan ahlinya. Di samping mengagungkan ilmu, beliau juga mengagungkan ahlinya, penyampainya, pembawanya. Kenapa? Ketika kita menghargai, menghormati sang penyampai ilmu itu, maka ilmu yang kita terima akan menjadi berkah. Ingat perkataan guru saya dulu, kalau ingin ilmumu berkah, jangan sampai engkau mengetahui cacatnya gurumu, apalagi kau mencari-cari kesalahan gurumu. Karena jika engkau mengetahui celaknya gurumu, cacatnya gurumu, pertanda engkau akan mengalami kegagalan dalam menuntut ilmu. Sama di dalam bertarekat itu seperti itu. Jika Allah hendak menghancurkan perjalanan suluk kita, maka Allah perlihatkan kekurangan guru kita. Maka berlindunglah kepada Allah agar kita jangan sampai diperlihatkan kekurangan guru kita. Karena ketika diperlihatkan kekurangan guru kita, pertanda perjalanan suluk kita akan menemui kehancuran. Ya, hati-hati. Makanya kita senantiasa harus menjaga kehormatan. Dan di lembaga tarekat ini adalah dalam rangka melaksanakan tarbiyatul ruh, dalam rangka riyadatul ruh, mendidik ruh kita, melatih ruh kita, agar kita mampu bersama-sama melihat kekurangan diri kita masing-masing, yang pada akhirnya akan mampu secara bersama-sama melihat keagungan Allah. Karena seseorang yang sudah mampu melihat kekurangan dirinya akan bisa mampu melihat kelebihan yang ada dalam diri orang lain, yang pada akhirnya akan mampu memandang kesempurnaan Allah. Tetapi selama diri kita belum mampu melihat belum mampu melihat kekurangan, bahkan terbalik yang terlihat kesempurnaan diri, sehingga akan melahirkan sifat sombong. Sifat sombong tidak akan mampu melihat kelebihan yang ada dalam diri orang lain, karena memandang orang lain selalu di bawahnya. Itu indikasi orang sombong. Belajar zikir untuk menghilangkan itu semua. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berhasil dalam perjalanan suluk kita. Ya. Karena kita sedang berproses, Pak. Belum finish, kita belum finish. Makanya kita tidak boleh menghakimi seseorang ketika orang tersebut seolah-olah belum mau bersama-sama dengan kita. Jangan kita vonis, apalagi jangan dihukumi. Karena bisa jadi orang yang menghukumi itu adalah lebih jelek dari orang yang dihukuminya. Karena sudah pasti orang yang menghina itu tidak lebih baik dengan orang yang dihinanya. Ya, hati-hati. Orang yang menghina sudah pasti dosanya. Orang yang dihina, orang yang menghina sudah pasti jeleknya. Orang yang dihina belum tentu. Nah, jadi kalimat tersebut saya lupa bahasa Arabnya adalah man laisa lahu, barang siapa orang yang tidak memiliki adab, man laisa lahu adabun. Barang siapa orang yang tidak memiliki adab, barang siapa orang yang tidak memiliki etika, maka orang tersebut persis sama dengan lalat. Makanya sekali oleh Allah dalam belajar tarekat itu belajar adab, belajar beretika. Kalau kita tidak punya etika, tidak mengedepankan etika, sulit untuk berhasil. Bahkan pepatah Arab mengatakan demikian, barang siapa orang yang tidak memiliki etika, maka sama dengan lalat. Kira-kira kalau lalat mencelok di makanan, itu di bagaimana akan diperlakukannya? Diusir. Sama. Orang yang tidak memiliki etika pun
pantasnya adalah terusir di antara kaumnya. Hati ya Pak ya. Kita sudah belajar tentang fikih syariah. Kita semakin perbaiki etika kita kepada Allah, etika kita kepada Rasulullah, etika kita kepada sesama, kepada para wali-wali Allah dan kepada sesama kita. Karena memang tarekat adalah belajar kita supaya memiliki etika kita, memperbaiki akhlak kita. Sehingga walaupun kita senantiasa mengedepankan tentang moralitas, tetapi jangan sampai meninggalkan hukum. Jadi nanti insya Allah mungkin bahannya sudah ada. Saya akan mencoba menukil dari berbagai sumber yang saya miliki tentang pentingnya kita menggabungkan antara nilai-nilai hukum dan moralitas. Karena memadukan nilai-nilai hukum dan moralitas adalah modal untuk membangun kepribadian seorang muslim. Ya, sumbernya sudah ada, bahan-bahan sudah. Tadi juga sudah mengkonsep sedikit, cuman karena itulah, karena saya tidak mengejar target untuk diproduksi, jadi santai Pak Firdaus nulisnya. Konsep satu bab. Di sini buka lagi di bahan yang lain, tulis baru coret. Tapi sudah dapat. Insya Allah untuk lebih menguatkan pentingnya kita belajar tarekat ini dengan tidak menafikan, dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai hukum. Tetapi yang terbaik adalah mengkolaborasikan antara nilai-nilai hukum dan moralitas. Karena itu semua adalah modal untuk membangun kepribadian seorang muslim. Itu semua modal untuk menjadi kita berharga di hadapan Allah. Karena hukum hanya membahas sifatnya formal, yang bersifat normatif, tetapi moralitas adalah yang membangun nilai-nilai etika kita. Bagaimana kita cara beretika? Dan bahkan kadang-kadang kita menyampaikan hukum, tetapi moralitas ada kalanya harus dikedepankan. Ada kalanya seperti itu. Jadi ternyata ruh di dalam agama ada tasawuf yang menitik berakal kepada akhlak. Itulah hebatnya tasawuf. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa ketika seorang murid sudah mendapatkan talqin zikir dari gurunya, maka murid tersebut secara otomatis detik itu juga masuk ke dalam rangkaian silsilah agung para kekasih-kekasih Allah. Perlu disyukuri Pak. Kita yang bukan siapa-siapa, tetapi ketika Allah memilih kita dipilih untuk masuk ke dalam rombongan ruhani, kafilah ruhani. Abah Anom sampai menyeru, bersegeralah engkau bergabung dengan kafilah ruhani. Karena sebentar lagi pintu itu akan tertutup untukmu dan tidak ada lagi orang yang akan menyampaikan ke alam sana. Ke alam mana? Ke alamul ma'rifat. Alam maq'adi sidqin da maliki muqtadir. Alam yang disitulah ada Allah dan para arwahul muqaddasah. Karena tujuan kita bukan surga. Kalau ibadah masih yang diharapkan surga, sebenarnya berdasarkan ilmu kalam, kita bukan sedang mengikuti perintah Allah, tetapi sedang mengikuti perintah hawa nafsunya. Karena ibadah yang baik bukan mengharapkan surga, tetapi ibadah yang baik tentunya semata-mata hanya untuk Allah. Tetapi memang proses tahapannya tidak mudah Pak. Kita dengan mengedepankan baik sangka kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal thariqah, memang harapannya itu
Tetapi kita orang yang sudah berthariqat, tujuannya bukan itu. Surga hanya sebagai rampasan perang. Surga hanya sebagai ghanimah, bukan tujuan. Karena tujuan kita adalah ilahi anta waridhoka. Hanya engkaulah yang aku tuju dan keridhaanmu yang aku cari. Ini doa luar biasa, Pak. Jadi kita rubah mindset kita. Jangan ibadah mencari surga, tetapi ibadah kita adalah untuk bagaimana caranya agar kita semakin bisa akrab dengan Allah, taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dengan tentunya modal yang diberikan oleh guru agung kita, dzikir, khataman, manaqib, dan sholat-sholat sunat, itu semua merupakan modal agar kita bisa semakin menjalin kedekatan dengan Allah. Karena salah satu manfaat ihsan adalah seperti itu, merasakan kehadiran Allah dengan rasa dan merasakan hubungan kedekatan dengan Allah, dengan qalbu kita, dengan basirah kita, dengan pandangan batin kita. Merasakan kehadiran dengan mata batin kita dan merasakan kemesraan hubungan, kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu, dengan hati, dengan qalbu. Itu tasawuf. Sampai kalau saudara-saudara pernah merasakan satu yang namanya zabah itu tarikan Allah, yang semakin merasakan kerinduan kepada Allah, yang di situ tidak terasa bercucur air mata. Ada satu kerinduan ingin berjumpa dengan Allah, tetapi memang itulah rahasia dalam mereka seperti itu. Makanya ilmu untuk bisa merasakan kehadiran Allah, ilmu untuk bisa mampu merasakan getaran batin, merasakan kerinduan kepada yang luar biasa, kepada Allah, tidak bisa hanya didapat dengan membaca, tidak bisa. Tetapi ketika mengharapkan zabah, tarikan batin, getaran batin, kerinduan kepada Allah, dan merasakan hudur ma'allah, hadir hati bersama Allah, harus melalui proses pencurahan dari qalbu seorang syekh. Maka proses pencurahan nur Allah ini kepada qalbu murid melalui proses talqin dzikir. Maka talqin dzikir adalah suatu tahapan agar seorang murid mampu menjadi kedekatan dengan syekhnya, dengan sesama dan sesama kepada Allah. Akan terasa terjadi kedekatan. Terbukti. Bukti apa ya? Kita kadang-kadang merasa lebih dekat dengan kita daripada dengan kakak sendiri yang belum bertarekat. Betul? Saya merasakan demikian. Saya merasa lebih dekat dengan paman yang beda kakek, karena beliau sudah diikat oleh nuriyah, oleh nur Allah, dengan ikatan kalimat la ilaha illallah, dibandingkan dengan kakak ipar sendiri, kakaknya istri, adiknya istri, tidak terasa kedekatan. Walaupun secara dohir dekat, tetapi batin tidak merasakan kedekatan. Inilah hebatnya nur Allah. Ketika kita sudah diikat oleh ikatan nur Allah dengan kalimat la ilaha illallah, kita dengan kita akan merasakan kedekatan, akan merasakan akrab. Sama ketika kita dengan Allah, Allah pun seperti itu. Makanya kita diikat oleh guru agung kita dengan kalimat la ilaha illallah, supaya diharapkan mampu menjadi kedekatan dengan Allah. Maka saya katakan tadi, seorang murid yang sudah ditalqin dzikir, si murid ini secara otomatis detik itu juga masuk ke dalam rangkaian ahli silsilah. Perumpamaan seorang murid yang berzikir dengan proses talqin seperti mata rantai yang saling mengait.
mata rantai naik ke induknya. Maka ketika induk ujungnya ditarik karena mata rantai satu sama lain terhubung, pasti akan terbawa. Ini hidup ini? Enggak. Pada gitu. Barangkali hidup belum. Kalau hidup bohong. Oh. Takutnya nanti keluar jadi fitnah ya. Karena mereka belum biasa ngaji malam. Ya. Kita semakin menjaga, harus semakin tertib. Karena saya merasakan semakin kesini semakin malas untuk timbul perdebatan semakin malas. Kalau dulu semangat, Pak. Kalau ada orang yang menantang untuk apa itu saya hadapi kalau dulu. Kalau sekarang mungkin karena berjalan dari waktu pengalaman semakin sini semakin malas menghadapi orang-orang seperti itu. Artinya kita hanya bisa menyampaikan, kalaupun mereka bertanya dengan baik-baik, mungkin saya jelaskan dengan baik. Memang di mana-mana seperti itu. Makanya saya kemarin juga ada sempat satu permasalahan yang kata orang sebut saya dicari-cari karena merasa tersinggung. Itu bedanya. Ini terbukti Pak Firdaus kata saya pernah mendengar yang disampaikan oleh Abah Anom, disampaikan oleh Abah Aos. Kata Abah Anom begini, tong sok cubak cabok ka batur teh dan nyeriun batur oge, lamun eudeup oge ciwit awak sorangan batur sina ngilu-nyengir. Paham? Jangan suka nampar-nampar orang, jangan suka menonjok-nonjok orang dengan dalil. Sakit orang lain juga sama. Kalaupun mau, lemparkanlah semua sesuatu yang kurang kepada kita, kejelekan lemparkan kepada kita, biar orang lain sama merasakan. Jadi kalau ada memberikan contoh-contoh yang jelek, jangan itu jangan lemparkan kepada kita. Kalau tanya siapa yang kotor, kita. Siapa yang koret, jangan itu tuh koret. Ternyata ketika saya menyampaikan itu semua, yang mendengar yang di luar, di rumahnya, mungkin seolah-olah dia kesinggung, padahal saya sedang menyampaikan di jamaah. Datanglah kepada saya ke sana, ke orang, tapi tidak ada saya. Sudah sampaikan. Tadi begini alasannya. Oh begitu ya, biar aja. Dan saya mah tidak merasa itu juga. Saya hanya melaksanakan normatif menyampaikan kepada jamaah, cuma memang dikeluarkan melalui corong. Tapi ya alhamdulillah, mending kasinggung, mending teu kasinggung. Bu, mending kasinggung, mending teu kasinggung. Ragu-ragu jawabannya. Kalau ilmu balaghah itu masih zon. Zon itu adalah menyangka, belum ilmu, belum yakin. Kalau kita mengaji, mendapatkan dalil-dalil yang tidak mengenakan, kasinggung tong. Apakah kita merasa tersinggung? Harus tersinggung atau jangan? Masih terbagi dua. Masih terbagi dua. Yang ini jangan, yang ini tersinggung, harus tersinggung. Saya ulangi, kalau menemukan ketika yang disampaikan oleh kiai atau siapapun mendapatkan dalil yang tidak enak, haruskah kita tersinggung atau jangan? Tersinggung mulai, berarti sudah meningkat. Tapi harus tersinggung, tetapi entong pun
bahan introspeksi yang pada akhirnya kita akan mampu bangkit. Kalau ngaji, mohon maaf, kalau ngaji hanya disampaikan dalil-dalil sanjungan, dalil-dalil pujian, pada akhirnya akan mendidik orang itu menjadi manja. Manja, hanya katanya dipuji, disanjung, mendapat keterangan keras sedikit, wah tambah keras mau datang deui. Tak eta mah pundungan orangna. Yang bagus itu ketika tersinggung lantas perbaiki, robah. Sesuatu yang kurang kita robah, kita perbaiki. Kasinggung tapi entong pun nanti akan menjadi orang yang sukses. Kalau tersinggung lantas lari, kalah Anda bertempur namanya. Ya. Tapi jangan juga menjadi orang yang mudah tersinggung. Jangan seperti itu mah. Lamun menjadi orang yang mudah tersinggung, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Ya. Nah, baik. Saya ulangi. Perumpamaan seorang murid yang mengamalkan zikir yang dikira sudah ditalkinkan oleh Syekh Mursyid ada seperti kesatuan mata rantai. Ketika induknya ditarik, maka akan terbang. Sama perumpamaan seorang yang mengamalkan zikir tetapi tanpa melalui proses talqin dari guru mursyid seperti mata rantai yang terlepas dari rangkaiannya. Bisa rangkaian rantai. Tapi ini memisah. Walaupun duduk bersama, ngamalkan kalimat sama nuturkan, karena belum ditalkin sama seperti mata rantai yang terbuka. Ketika induknya ditarik, ini tetap ini di tengah bawah, tidak akan terbawa. Maka pentingnya kita masuk ke ahli silsilah. Ketika silsilah kita ditarik kemanapun arahnya, kita pasti terbawa. Hadis Rasul menyatakan Allah ridho kepada satu golongan orang yang masuk ke surga tanpa hisab dengan wasilah silsilah, terbawa oleh silsilah. Nanti saya catat hadisnya. Jadi Allah ridho terhadap satu kelompok, satu kaum yang masuk ke surganya Allah ada dengan karena tertarik, karena ditarik oleh silsilah, bukan oleh amal, oleh silsilah. Ustaz Ipan, kalau mengandalkan amal terpantas kita tidak akan layak. Amal kita tidak layak, Pak. Mohon maaf, mazruh. Amal kita rusak, amal kita tidak layak diterima oleh Allah. Maka saya sudah sampaikan dalam hikam, laula jamilun sitrahu lam yakun amalan li ahlan qabul. Niscaya kalau tidak ada penutup yang indah dari guru kita, hu-nya domir merujuk pada guru kita. Kenapa tidak kepada Allah? Karena sifat satar Allah sudah diberikan kepada guru mursyid. Dua sifat Allah yang ada di dalam diri guru mursyid, syataron, ghafaron. Jadi sifat satar adalah sifat Allah maha penutup. Guru agung pun, Syekh Mursyid pun maha penutup. Maka Said Ibnu Aqil mengatakan, laula jamilun sitrahu lam yakun amalan li ahlan qabul. Kalau tidak ada penutup yang begitu indah dari guru agung kita, niscaya amal kita tidak akan ada yang diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Memang tidak memenuhi syarat. Kalau barang tidak layak jual, banyak rejeknya, banyak rejek. Kalau kita misalnya perumpamaan, Bu Ibu Wina pesan ke Mang Lukman pesan kursinya, nyuhunkeun bahana bahan jati, omat, make pernis, teu keing dicet. Mangga saya menyanggupi, ya siap. Tetapi karena saya tukang kayu amatiran, pesan kajati, kajati ganti palbasia aku saya. Penting masyarakat sarua we. Ganti palbasia. Pernis aku make pernis. Didempul we, dipelamir hungkul we.
Ukuran anak kumaha saya we ramijud nyerong pokoknya mah teu layak jual we. Datang Ibu Wina, Mang Lukman mana pesanan saya? Ku saya teh tah pesanan anak. Nah kieu kumaha saya we. Kira-kira Ibu Wina yang mesen barang seperti itu marah tidak? Marah, betul. Allah pun sama. Allah menyuruh kita ibadah harus dengan ikhlas, harus khusyuk, harus tawadhu. Tetapi kadangkala kita menepuk dada. Lihat dong gue. Kalau tidak ada aku, di mana khusyuknya? Di mana tawadhunya? Di mana hadir hatinya? Tidak ada. Maka persis seperti pesanan barang yang tidak memenuhi kriteria layak jual. Amal kita pun seperti itu. Tetapi kenapa amal kita bisa sampai kepada Allah? Laula sitrahu, laula jamilun sitrahu. Kalau tidak ada penutup yang indah dari guru kita, niscaya lam yakun amal hatta li ahlal qabul, tidak ada yang terima. Maka berterima kasih kepada guru kita, Pak. Terima kasih. Kalau tidak ada beliau kita, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah. Terima kasihlah kepada guru kita. Saya bersyukur. Saya bukan siapa-siapa, tetapi Allah memilih saya untuk disatukan, digabungkan dengan para syekh mursyid, para kekasih-kekasih Allah, yang dengan karomah barokah beliau kita tertarik, Pak, ditarik, Pak, bukan oleh kita, oleh beliau ditarik kita, terbawa sampai kepada Allah. Harus yakin itu. Anda jangan bangga ketika Anda sudah mampu beramal, tetapi yang terbaik adalah syukuri, karena itu adalah rahmat Allah. Maka jasa guru agung tidak akan terbalas. Jasa guru mursyid tidak akan bisa pernah terbalas oleh kita. Maka marilah kita bersama-sama untuk belajar berkhidmat melalui cara apapun, sekuat tenaga kita. Karena inilah sebagai bakti dan bukti kita berterima kasih kepada beliau. Yang mampu dengan ilmu, silakan dengan ilmunya, dengan harta, dengan tenaga, dengan apapun. Jadi intinya saudara-saudara hari ini datang ke masjid ini adalah ingin membesarkan nama guru agung kita. Maka saya pernah menyampaikan kepada salah seorang ikhwan, entah ke Adadan atau ke apa ya lupa saya, atau ke Abu. Nasib Madrasah Istiqomah besar dan kecilnya ada di tangan sampean. Ada di tangan kita. Kalau Anda ingin membesarkan pasti besar. Tetapi kalau Anda tidak niat, bahkan bisa jadi apa yang disangkakan oleh mereka di luar sana bisa terbukti. Ini Madrasah Istiqomah dulu dikatakan oleh orang yang tidak suka, 3 tahun kayak Pak bubar. Di sini saya mendengar di sini. Pengajian tarekat 3 tahun kayak bubar katanya. Sampai kamu ngomong 3 tahun ditarik. Kenapa berani ngomong begitu? Berdasarkan fakta. Memang rata-rata pengajian itu kuat cuma 3 tahun. Kenapa? Karena motivasinya bukan ilahi Anda. Kalau ngaji motivasinya mencari jamaah, mencari dukungan umat, pasti seperti itu. Tetapi kalau kita motivasinya ilahi Anda maksudi, karena memang kita perlu terhadap pengajian ini, akan langgeng insya Allah. Jadi nasib Madrasah Istiqomah bagaimana saudara-saudara? Ada di tangan, di pundak saudara-saudara. Karena saya sekarang tidak selamanya bisa bersama-sama di Madrasah Istiqomah ini. Para ikhwan di luar sana pun ternyata sama menanti kedatangan saya di mana-mana dengan harapan ingin sama-sama duduk seperti ini. Ada kalanya Pak begini,
Saya hanya disuruh datang ke rumahnya hanya untuk menginjak rumahnya, berdoa di situ sudah pulang lagi. Ada yang seperti itu. Entah teu ningali naon anak teu apa teh yang nyaho. Pak, tolong ke rumah saya, tolong mampir aja hanya untuk di situ berdoa. Kalau mau pulang lagi silakan. Eta ya begitu. Nah, eta apa terus? Bukan kehebatan ini, bukan guru agung. Bangsa Allah yang menitipkan kemuliaan dalam mentelinggalikan itu mah. Siapa ini mah? Bukan siapa-siapa. Ini mah hanya debu yang nempel di alas kaki guru mursyid. Debunya hanya sebutir debu yang nempel di terompah guru mursyid. Debu namanya juga debu. Tapi kalau nempel kepada yang mulia pasti terbawa. Ingat ketika diceritakan oleh Abah tentang terompah Guru Agung Syekh Tolha, saya masih ingat cerita Abah tentang terompah hanya bakia, sendal dari kayu menjadi mahal harganya ketika nempel kepada orang yang mulia. Masih ada yang ingat gak ceritanya? Masih ada yang ingat? Nggak tahu justru nggak tahu. Yang pengamen datang itu. Jadi Mama Guru Agung sedang santai di pendopo di depan. Datanglah pengamen nyanyi salah lagu. Itu Mama Guru Agung sampai ketawa-ketawa saking senangnya mendengar lagu, ketawa. Satu lagu lagi gitu. Nyanyi lagi pengamennya. Senang Mama Guru Agung tuh, Mama Tolha senang karena lagunya enak, senang. Udah lagunya kedua beres, Mama Guru Agung begini, terima kasih ya. Dengan ucapan terima kasih saja, si pengamennya dongkol, capek-capek nyanyi dengan nuhun wungkul wae. Terus saya dipaok sendal sebelah dibawa, ambil sendal sebelah, bawa. Sama pengamen itu sendalnya nih. Bukan sendal dua-duanya. Paok ke sendal. Terompah. Ambil, bawa sama itu. Si pengamen teh makan di warung. Ada yang melihat. Ketika sedang makan, sendal di pinggir. Gitar kecil, kayak gitar sama gitu. Murid Bangga Guru Mama Tolha melihat. Itu sendal guru saya sebenarnya. Ditanya, mana yang menang maoknya? Tuh, itu sendal guru saya. Itu sendal guru saya. Bukan. Tadi saya nyanyi 2 lagu, hanya nuhun-nuhun saya iseng dibawa ke sendal memayar lagu. Oh gitu. Kieu lah. Sama saya kamu diberi nih modal. Kamu ngamen berhenti dengan catatan sendal kadiekeun. Sendalnya ke sini, kamu saya beri uang. Banyak. Dan alhamdulillah tadinya pengamen jadi bandar beras, saudagar beras, tukang beras dengan modal kasih itu. Gara-gara sendal Guru Agung. Mayar sendal. Saya sendal, baiklah sendal bawa, saya sendal. Ternyata itulah seorang walimah dengan sendal. Dikasih uangnya bukan oleh Mama Guru Agung, oleh muridnya yang kaya. Tuh, sini uangnya, saya bayar ini. Jadi sesuatu ketika nempel kepada yang mulia pun akan terbawa. Maka kita bersyukur kepada Allah yang memang layaknya kita ini adalah layak untuk menjadi kayu bakar. Tetapi dengan kemurahan Allah, karomah barokah Syekh Mursyid kita dikumpulkan dengan beliau sehingga harapan kita tentu harapan yang baik agar kita semuanya digabungkan dengan beliau yang mulia. Karena ini adalah janji pernyataan Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba wa qala aidan maha man ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan, akan bersama-sama dengan yang dicintainya ketika hidupnya di dunia.
Kalau kita cinta kepada beliau, kita duduk ini bukti cinta. Kita mengamalkan amalan adalah bukti cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita dikumpulkan, jangan berpisah lagi dengan beliau-beliau wali-wali Allah yang agung. Guru-guru kita, guru mursyid kita, yang beliau adalah wali-wali agung. Semoga kita dijadikan Allah, keluarga kita, famili kita dijadikan menjadi golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah, yang digabungkan dengan orang-orang mulia. Dan semoga Sohibul Bait khususnya yang telah berkorban untuk menegakkan syiar ini, dan kita semuanya yang menjadi pelaku, pengaman dan pelestari ajaran TKN, ajaran yang sudah menjadi amalan. Semoga semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, hasil maksud apa yang dicita-citakan kita semuanya, baik urusan dunia urusan akhirat. Keluarga kita jadikan oleh Allah kalau yang sakinah wa warahmah. Jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Semoga dipermudah segala urusan kita. Bi karomatihi wa syarrihi. Aromah wa syarrihi. Al-Fatihah. Saking semangatnya Bu, saya kira masih setengah 10. Saya perasaan baru setengah 10, ternyata sudah jam 10. Memang sudah saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama-sama kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Alhamdulillah.